Adu kekuatan antar lini Manchester City versus Chelsea, final Liga Champions 2021. Partai final Liga Champions musim 2020-2021 yang mempertemukan Manchester City versus Chelsea akan digelar pada Minggu 30 Mei 2021, jam 02.00 waktu Indonesia Barat. Laga ini adalah laga yang paling ditunggu-tunggu oleh para pecinta sepak bola di seluruh dunia, karena Liga Champions merupakan kompetisi terbesar di benua Eropa. Kali ini admin akan bahas duel antar lini antara Manchester City versus Chelsea. Manchester City dengan formasi 4-2-3-1. Sementara Chelsea dengan formasi 3-4-2-1. Kiper. Di sektor penjaga gawang, andalan kedua tim sama-sama sedang dalam performa terbaik. Di Chelsea, Edouard Mendy sukses mencatatkan 24 clean sheet dan hanya kebobolan 30 kali dari 44 laga di semua kompetisi. Meski ini merupakan musim debutnya bersama The Blues. Sementara itu, Ederson Moraes tampil tak kalah apik di musim keempatnya bersama Manchester City, dengan catatan 26 clean sheet dan kebobolan 32 kali dari 46 pertandingan. Ketangguhannya bahkan membawa Manchester City jadi tim dengan pertahanan terbaik di Liga Champions musim ini. Lini belakang. Di belakang, Chelsea kini mengandalkan pola trio bek tengah dengan Christensen berada di paling kanan. Sedangkan dua posisi lain diisi bergantian oleh Antonio Rudiger, Kurt Zouma, dan Thiago Silva. Pola ini terbukti meningkatkan pertahanan The Blues dengan hanya kebobolan 7 gol dalam 15 pertandingan terakhir. Di kubu Manchester City, pola 4 bek sejajar diisi oleh duet John Stones dan Ruben Dias di tengah, serta Zinchenko dan Kyle Walker di fullback. Stones dan Dias berada di dua besar rataan kelirit di tubuh tim. Lini tengah. Pertarungan seru akan tersaji di lini tengah karena kedua tim menerapkan formasi yang amat berbeda. Guardiola mengusung skema double pivot dan 3 gelandang serang. Sementara Chelsea menumpuk 4 gelandang dan 2 gelandang serang di belakang striker. Memasang 4 pemain di lini tengah, Chelsea menumpukan serangan pada Ben Chilwell di gelandang sayap kiri, serta Azpilicueta di sayap kanan. Keduanya akan mengapit N'Golo Kante serta Jorginho yang berperan sebagai duo gelandang sentral. Sementara itu, di kubu Manchester City, Pep Guardiola belakangan ini kerap memasang trio Ilkay Gundogan, Rodri, dan Kevin De Bruyne. Rodri akan bertugas menjaga kedalaman, sedangkan De Bruyne menjadi otak kreativitas bersama Gundogan. Keduanya juga kerap muncul mendadak di kotak penalti lawan. Lini depan. Dalam beberapa laga terakhir, Tuchel mengandalkan Kai Havertz sebagai ujung tombak dengan dibantu 2 gelandang serang, Mason Mount dan Timo Werner. Namun, Havertz lebih kerap berperan sedikit lebih ke belakang sebagai false nine, sehingga Mount dan Werner yang beroperasi di kotak penalti lawan. Formasi ini berjalan lancar, di mana dengan formasi ini Chelsea sukses finish di peringkat 4 Premier League. Pola yang mirip diterapkan Pep Guardiola, di mana Bernardo Silva berperan sebagai false nine dengan diapit Riyad Mahrez dan Phil Foden di sayap Manchester City. Bernardo Silva bertugas menarik perhatian lini belakang Chelsea, sehingga Mahrez dan Foden bebas melakukan tusukan dari sayap sebelum memberikan umpan ke tengah
atau menuntaskan serangan sendiri. Menarik untuk menyaksikan lini depan siapa yang lebih efektif pada laga bersejarah ini.